Jadi di dalam imajinasi publik ketika musrah itu dilakukan, Ganjar itu adalah Ganjarnya Jokowi, right? Setelah diumumkan, Ganjar bukan lagi Ganjar Jokowi, avatarnya yang diambil alih oleh Mega itu. Jadi kalau Anda lakukan sekarang, orang bingung. Yang diajukan pada musrah 19 Mei itu Ganjar yang mana? Itu masalahnya tuh. Jadi secara metodologi kacau tuh. Yang kedua, kalau akhirnya Pak Jokowi mesti membisikkan itu pada ketua-ketua partai, kan begitu janjinya kan? Seandainya dia membisikkan pada Pak Prabowo bahwa calon presiden adalah Ganjar, mungkin enggak? Sebaliknya, pada Ibu Mega, dia bisikkan calon presiden saya adalah Prabowo. Ngaco. Jadi bisik-membisik itu di dalamnya ada kebohongan pasti. Sama seperti kebohongan yang dibuat oleh Yuri Gagarin, astronaut. Di Rusia nggak disebut astronaut ya, kosmonaut. Kosmonaut Rusia yang pakai Sputnik, pergi ke ruang angkasa. Begitu balik ditanya sama Khrushchev, Gagarin, lu ketemu Tuhan nggak di atas? Yuri Gagarin bilang begini, saya ketemu Tuhan. Khrushchev, pemimpin Rusia yang ateis. Khrushchev bilang, saya juga percaya ada Tuhan, tapi jangan bocorin ya. Seminggu kemudian Yuri Gagarin diundang oleh Paus ke Roma tuh. Paus bertanya hal yang sama. Anda ketemu Tuhan nggak di atas? Kata Gagarin, saya nggak ketemu Tuhan, Paus. Kata Paus, saya juga percaya nggak ada Tuhan di situ, tapi jangan bocorin ya. Di situ paradoksnya yang Anda sebut tadi bisik-membisik itu. Kacau jadinya kan. Jadi dari awal teori musrah ini udah batal sebetulnya. Demi logika, itu soalnya. Sekarang kita mau bayangin keadilan apa yang ingin kita tempuh nanti di masa depan. Seperti Gus Coy uraikan tadi itu. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya itu. Saya kasih sedikit paradoks ya. Hal yang sama pernah diucapkan di dalam satu peristiwa yang disebut paradoks raja. Ada seorang raja di Yunani, Prostea. Raja ini dianggap raja yang adil. Karena setiap malam dia undang satu rakyatnya tidur di ranjang emas dia. Semua dapat bagian tuh, adil. Malam-malam dia intip. Kalau rakyatnya lebih panjang dari ranjang emasnya, digergaji kakinya tuh. Kalau rakyatnya lebih pendek dari ranjangnya, ditarik. Supaya adil pada tempatnya tuh. Jadi versi adil itu adalah versi fit and proper menurut pikiran si raja. Nah, Prokustes disebut raja yang adil tapi versi dia. Hal yang sama juga soal musrah ini sebetulnya tuh. Jadi dari awal sebetulnya ya kita tahu bahwa Jokowi akan minta lakukan musrah yang fit and proper dengan ranjang dia sendiri itu. Kan itu dasarnya tuh. Tetapi tentu demi diplomasi teman-teman di musrah ini demi rakyat segala macam. Iya ngerti itu. Tapi di ujungnya kan kita tahu bahwa Jokowi mesti ucapkan itu. Dia nggak tahu mau ucapin ke siapa. Karena Ganjarnya udah berubah. Itu kayak jeruk, nanam jeruk, hasilnya adalah duren. Kan begitu intinya. Jadi saya mau terangkan itu sebagai ya kepura-puraan diperlukan. Ini ada anak statistik dari CSIS, dia terangkan itu. Tetapi permainan politik itu kita tahu dari awal. Jadi sebetulnya yang kita inginkan adalah ya udah Pak Jokowi itu di dalam keadaan sekarang justru dia membutuhkan kepastian. Siapa yang akan melindungi dia kalau dia lengser? Kan itu psikologi di balik musrah. Cuman itu dasarnya tuh. Nah kepura-puraan itu yang terbaca oleh publik. Jadi sebetulnya ya udah betul Pak Jokowi biasa aja lah. Walaupun itu kan hak Jokowi, iya. Di dalam sistem Amerika juga begitu. Tetapi tidak ada yang disebut mengendorse ketika seseorang itu endorsement powernya udah turun, udah lame duck sebetulnya. Walaupun riset bilang iya masih 72%. Iya itu risetnya siapa? Carta Politika. Dia juga yang meriset hal yang sama tentang musrah, sama aja dasarnya. Jadi jeruk, nanam jeruk, lalu jadinya jus kedondong. Nah itu ngaconya di situ kan. Tapi sekali lagi kita tahu bahwa kita punya selera masing-masing tuh. Kalau disebut di survei ini masakan Padang paling enak di mana tuh? Ya di Padang, nggak mungkin.
Karena orang Padang nggak mungkin membedakan masakan yang setiap hari dia makan itu kan. Mesti tanya orang Jakarta tuh, masakan paling enak di mana tuh? Oh di Cikini itu. Saya makan masakan Padang, ternyata yang paling enak di Cikampek. Orang bilang kok di Cikampek? Ya karena sekali waktu saya makan di Cikampek, ternyata itu paling enak dibandingkan dengan yang di Padang dan yang di Cikini itu. Jadi begitulah kita melihat semacam ya kalkulasi-kalkulasi yang sebetulnya ujungnya adalah keinginan Jokowi untuk mendapat jaminan bahwa dia tidak akan dipersoalkan. Begitu Lengser. Kalau dia yakin dari awal dia nggak perlu cawe-cawe. Kan cuma itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi, oke, saya setuju aja nih. Ini kebetulan nih bijak semua yang ngomong malam ini. Karena takut untuk mengambil kesimpulan sebetulnya kan. Jadi udahlah. Tetapi kita tahu bahwa malam ini saya malah tadi nggak kepengen komentar soal Musra. Kan sebetulnya kita mau cegah sebetulnya bicara hal yang burning issue hari ini. Johnny Plate ditangkap. Akibatnya apa nanti? Panjang akibatnya itu. Tetapi justru dengan yang panjang itu dimungkinkan ada bagian yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi sedikit kekacauan politik. Apakah Surya Paloh datang sebagai koboi atau datang sebagai pengemis? Pengemis kembali pada Jokowi itu. Atau dia bilang enggak, saya mau berkelahi itu. Kan itu intinya yang kita mau persoalkan. Sementara Pak Jokowi masih ingin ambil bagian dalam politik. Padahal Pak Jokowi itulah part of no part. Dia bagian dari yang bukan bagian itu. Karena bagiannya kan udah diambil sama Bu Mega. Jadi mau ngapain lagi sebetulnya kan. Ya mestinya itu yang kita persoalkan bahwa setelah keadaan hari ini akan ada cara baru memahami politik Indonesia. Yaitu menguji apakah Anies akan dapat moral clarity dari kalimat yang lagi ditunggu wartawan malam ini dari Surya Paloh. Atau Surya Paloh lagi kirim orang ke istana untuk untuk nego lagi itu. Jadi itu yang kita ingin tunggu. Sambil kita tunggu itu, kita pastikan bahwa yang kita maksudkan dengan keadilan adalah kemampuan kita untuk membuat rakyat percaya bahwa ada pemimpin yang tidak seperti Prokustes. Yaitu mengajak tidur rakyat ranjang emas, lalu menggergaji kakinya kalau kepanjangan dan menarik kalau kependekan. Nah itu sebetulnya poin yang mau saya terangkan, karena kita punya kecemasan yang akan kita pilih nanti adalah manusia-manusia yang sebetulnya dibekali dari awal oleh konsep, tetapi dalam permainan politik mereka akhirnya membatalkan penyelenggaraan pemilu yang konsepsional. Ini bukan kesalahan mereka, ini kesalahan KPU. KPU hanya bertugas seolah-olah sebagai tukang angkat kotak suara tuh. Padahal di awal reformasi kita desain KPU itu sebagai public educator. Harus mendidik rakyat. Ucapkan positioning ideologi. Itu sama seperti kita bingung bagaimana PDIP mau menerima Sandi itu. PDIP basisnya adalah sosialistis. Sandi kapitalistis. Tapi mau dikawin paksa demi apa? Ya demi amplop. Kan soal-soal itu yang tidak kita halangi. Jadi kita kasih kejujuran. Biarkan PDIP muncul sebagai satu-satunya partai yang visi ideologisnya ketat, Soekarnois. Dasarnya begitu. Demikian juga Nasdem. Nasdem dasarnya adalah partai yang sifat keabangannya lebih menonjol dari sifat kesantriannya tuh. Jadi dalil itu. Yang terakhir kita mau tunggu ucapan Anies Baswedan. Ketika orang bertanya, nasib Anda apa ketika Johnny Plate pasti di penjara, kalau udah masuk kejaksaan pasti di penjara. Yang senang siapa? Mungkin PDIP. Karena PDIP nuntut supaya Nasdem itu diganti oleh PDIP, menteri-menterinya nggak diganti-ganti juga. Sekarang mungkin Jokowi anggap oke supaya dia nggak terlalu. Nggak, saya kira kita nggak ada kepentingan lah. Iya, Anda atau nggak punya senang kepentingan. atau tidak saya suka. punya kepentingan untuk menjelaskan itu bedanya itu. Itu soal Anda itu. Tapi saya menganggap bahwa PDIP blessing in disguise. Nah, terusnya sekarang Pak Surya jam 12 ucapkan aja saya sejak 12 malam berhenti menjadi pembantu Jokowi. Lebih fair gitu. Jadi nggak usah ngemis-ngemis lagi itu. Sebelum kalimat saya berlanjut menjadi provokasi, saya berhenti di sini. Makasih.